mereka ini ngiklan dengan harga murah kan akhirnya menimbulkan kebutuhan kan. Kayak gue sebenarnya nggak lagi pengen laptop, tapi karena ini laptop layarnya terang, gue beli laptopnya. Padahal gue nggak butuh itu. Makanya gue bilang storytelling kan seberbahaya itu, Mas Der. Makanya kan akhirnya ada jadinya judi slot, ada jadinya kena pinjol, hanya karena kebutuhannya dibuat. Siapa maksud lu Bedu? Kita kasih solusi. Detektif Aldo. Mantap. Halo, Mas Der. Kita Powered kasih by- solusi. Yo. Ya. Iya, Sering betul. gue buat lucu-lucuan di kantor. Ah, lu bilang apa emang? Jadi kalau lagi ada yang butuh solusi, Heeh. lagi brainstorm masalah, nah gue suka ngomong gitu. Kita kasih solusi. Keren. Aduh, nggak ada gocap lagi gue. Cepet biasanya gue. Powered by Corbuzier. Sama dong. Satu. Mana lu punya nggak ada Ini. nih. Oh ini ada. Ada Tuh. tuh. Kan- Digital ya nggak kelihatan ya. Iyalah. Dan katanya lu tetanggaan sama orang penting di Indonesia. Nggak ada gue. Tetangga gue. Udah pindah rumah gue. Oh, lu pindah ke Kelapa Gading? Nggak, gue pindah ke Sunter juga. Tapi udah nggak di tempat yang tadi. Oh, Udah iya. pindah gue. Oke, gini bro. Lu kan adalah seorang detektif. Bisa Iya. dibilang storyteller atau detektif dalam artian lu mengkuak beberapa kasus atau narasi dari mulai sejarah pahlawan nasional, G30 SPKI. Iya udah nggak ada videonya udah. Kenapa emang? Hah? Ya nggak, maksud gue gini. Ini kan pengusaha, ini channelnya pengusaha. Jadi Iya. jangan ngaku seorang pengusaha sukses Iya. kalau belum pernah mampir dikasih solusi. Bener. Gue manggil lo ini tuh maksudnya gini bro, pengusaha sejauh mana harus menjadi atau belajar storytelling untuk memasarkan produknya. Iya. 2, kenapa lu juga dihadirkan di sini? Karena kadang pengusaha itu nggak melek sama problem statement. Nah, lu kan istilahnya seputar problem statement, ngangkat sebuah masalah, mengkuak sebuah masalah dan seterusnya itu kan juga memang jagonya. Makanya gue coba sangkut pautkan, nyambung nih. Nah itu sih sebenarnya. Apalagi lu juga seorang pengusaha media game. Iya. Nah jarang kayaknya gue ngundang public speaker pernah, tapi kalau untuk storyteller, nah ini kayaknya nih lu spesifikasinya kayaknya pas. Oke. Nah ini makanya kita bahas satu persatu bro. Jadi sejauh mana kira-kira cara membangun bisnis yang memang sangat melekat pada storytellingnya. Kan sekarang udah eranya tuh bukan lagi kayak zaman dulu bro. Iya. Kan sekarang katanya P-nya tuh berubah. Unique selling proposition jadi unique story proposition. Oke. Yang kayak Parfum Humans tuh, dia juga pernah ada bilang. storytellingnya gitu ya. Gitu. Sekarang eranya storytelling deh. Iya. Pokoknya intinya begitu. Iya. Jadi gara-gara serba AI, serba penawarannya banyak. Pokoknya kalau produk lu adalah tidak ada ceritanya, kayaknya value-nya tuh nggak naik sehingga lu akan kecemplung di kubangan perang harga. Ini lagi panas nih Yang TikTok. kemarin di video lu ya, gue sempet nonton ya. Terus panasnya TikTok sekarang. Kan yang bagus malah gue lihat mereka teriak-teriak di Tanah Abang atau mungkin apapun itu pas gue cek cara jualannya juga kayak Masih zaman dulu ya. aduh, iya itu maksud gue. Nah, sepenting itulah pokoknya. Iya. Kita bahas deh kenapa sampai storytelling itu harus melekat pada si brand owner gitu, bro. Tapi mungkin lu cerita lu dari awal deh. Lu kan gede di Sunter ya? Iya, gede di Sunter gue. Lu tetangga lu dong. Tetangga gue. Iya. Jadi siapa pembunuhnya? Oke. Iya, enggak ya. Kalau ada kasus di tempat-tempat tertentu kan pasti kan lu harus tahu kalau lu tetangga lu ada kasus rame. Bener. Oke, lanjut. Rame. Gimana, bro? Iya, jadi kalau ngomongin storytelling kan karena memang gue kuliahnya tuh komunikasi, Mas Der. Oke. Komunikasi, cuman pecahan jurusannya pada saat itu gue ambil hubungan internasional di LSPR. Lah, lu batch berapa? Batch 15 gue. Gue 11. Oh, tua lu berarti. Jauh itu gue, udah gak ketemu lu gue. Brengsek banget ya, brengsek Iya kan? sekali Anda langsung Tua tua lu. lu. Lah, gue 11, 15 mau beda 4 tahun, bro. Ya udah gak ketemu kita. Oh, iya kan? Kelas pagi, siang, sore, malam. Karena gue kan ngeliat kalau kelas pagi kan bangsa gue semua tuh ya. Di LS tuh. Iya, memang Rata-rata bangsa gue tuh. banyak Cina memang. Iya. Nah karena pada saat itu gue bosan gitu, gue temenan sama bangsa gue setelah Iya. bertahun-tahun, jadi gue ngambil siang pada saat itu. Sama, jam 1 kan? Jam 1. Iya. Wisma Dharmala. Lu makan di Gangseng gak? Gangseng makan gue. Iya. Zaman-zaman di Intiland ya, kalau sekarang Intiland. namanya itu Intiland. Iya bener. Iya, Intiland. Di hook itu. Oke, anyway, terus? Habis itu ya udah, makanya gue kan pindah ke agensi, gue kerja di agensi, terus gue akhirnya berpikir, gue zaman di agensi kan gue AE tuh Mas Der. Gue kan eksekutif, bacot-bacot, nyari-nyari klien ya, Iya. nipu, report gitu kan, kayak gitu biasanya. Agensi yang gue kerja, gue nggak tahu agensi yang lain ya. Oh, berarti agensi tempat lu tuh penipu? Bukan nipu, biasa manipulasi report aja dikit-dikit.
Gue rasa sih relevan lah menurut gue ya. Ada lah maksud gue. Enggak lah. Enggak Lu ya? berarti apa nama agensi lu? Hah? Ya jangan lah, gila lu. Lu jangan kayak gitu dong. Oh, itu waktu itu. Waktu itu. Sekarang udah enggak dong. Udah enggak dong. Ya udah tobat deh. Udah Terus tobat gue. Ya kan namanya juga gue pesuruh dong maksud gue. Oh, Iya. bos lu berarti nyuruh lu untuk manipulator. Iya kali ya. Nggak tahu lah Mas Der. Parah juga agensi multinational company, agensi luar. Hah? Agensi luar apa agensi lokal? Enggak di apa? Gue Oke. juga udah lupa sih Mas Der namanya Iya, apa. Ya, lu jangan gitu ya. Iya, iya. Tapi intinya gua tuh jadi AE, terus gua ngerasa bahwa zaman dulu kan masih Twitter ya Mas Der. Iya. Twitter gede, Facebook gede dulu ya. Mm-mm. Terus gue ngeliat red card tuh para talent kayaknya gede bener nih, sama gaji gue kayaknya nggak ada seberapa-berapanya nih gaji gue sebagai AE nih. Nah akhirnya gue berpikir untuk yaudah deh gue bikin platform sendiri gitu ya, dimana gue bisa jadi talent gitu. Oke. Dimana akhirnya red card itu tuh bisa gue transfer ke diri gue sendiri gitu anggapannya. Oh. Jadi gue capek gitu jadi sales, memperkaya orang lain gitu kan. Jadi gue bikin sendiri, makanya media game gue muncul lah itu. Oh, lo pertama malah justru media game dulu. Iya. Sebelum adanya lo bangun Jauh. channel YouTube lo yang 1 juta subscribers, Jauh, yang gedean subscribers lo dibanding subscribers gue. Ya jauh Mas Der. Ini mah gue bikin tuh tahun baru sekitar 4-5 tahun lah. Oke. 4-5 tahun. Jadi 2 tahun setelah gue bikin media game gue. Jadi gue masih bikin agency, gue masih sempat bikin e-commerce gitu. Habis itu gue udah nggak passionate, akhirnya gue bikin media game. Karena gue sama partner gue yang satu lagi tuh suka ngobrolin game Mas Der. Ngobrolin game akhirnya bikin media game. Nah karena gue startup media game dan emang sulit ya gitu ya, maksud gue Mas Der, untuk monetize-nya segala macam tuh nggak segede yang general lah gitu maksud gue. Nah kan bisa banyak toko-toko game online itu. Toko-toko game nggak ada yang mau dulu Mas Der. Gue tawarin dulu malah free, cuman minjemin gue game, nggak ada yang mau. GameSpot, Iya, G-Shop gitu-gitu kan. G-Shop. Iya, gue dulu minjem game doang, padahal nggak dikasih juga, nggak ada yang tertarik lah. Jadi gue akhirnya jalan sendiri, pakai budget sendiri gitu ya. Sampai akhirnya pada satu kisah tuh karena gue lagi startup, terus duit gue juga udah mulai habis tuh Mas Der dari kerjaan-kerjaan gue sebelumnya. Habis itu bokap tuh tiba-tiba ngambil mobil gue, digantiin yang baru. Iya kan? Keren dong. Iya keren sampai situnya doang. Nah abis itu digantiin yang baru gue disuruh cicil sendiri. Iya kan? Nah urusannya apa bokap lo kayak begitu? Karena bokap gue kan pedagang mobil. Menurut beliau mobil-mobil yang sudah 2-3 tahun atau ke 5 tahun tuh harus diganti. Urusannya apa? Karena udah tua. Iya udah tua gitu. Nah jadi akhirnya digantiin yang baru tuh Mas Der. Gue inget banget gue lagi meeting sama klien gue di kantor gue. Tiba-tiba tuh mobil diambil Mas Der, dari depan rumah. Durhaka gak ya orang tua ke anak gitu? Bapak gue sih masih hidup nih Mas Der. Takutnya nonton aja gue. Gak boleh bro, kita sebagai anak. Iya kan tujuannya baik. Iya, kita Iya, sebagai anak iya. apapun bentuknya kita harus betul-betul menghormati. Iya, pasti kan tujuannya baik dong. Iya. Nggak mungkin Sama masa... seperti bapak-bapak yang lainnya. Bener apa ya? Kayak tetangga-tetangga lo di depan rumah lo. Yang bisa bawa handgun. Iya kan maksud gue kan. Oh jadi tetangga lo ada yang kemana-mana bawa pistol. Pistol air. Nggak keluar peluru. Disunter tuh ya? Disunter ada. Ntar biar gue ajak lu ke sono biar lu nggak penasaran ya. Ya biar lu tahu rumahnya. Nah gue disuruh cicil sendiri Mas Der. Pada saat itu gue tuh orangnya tipenya gue kalau sulit gue nggak mau cerita. Jadi kayak misalnya gue lagi startup, terus gaji gue tuh pada saat itu di startup itu ya di media game gue cuma menggaji diri gue dan partner gue tuh 5 juta. Jadi di bawah dari pekerjaan-pekerjaan gue sebelumnya. Karena gue punya belief bahwa someday media game gue tuh bisa gede. Kalau ada modalnya. Ya, jadi kita modal gue cari teman aja gitu yang mau modalin. Gitu. Cuman kan nggak gede kan. Jadi ya gue bisa positioning gaji gue cuma segitu gitu. Pada saat itu cicilan mobil gue tuh sekitar 4 juta, Mas Der. Gaji lu 5 juta. Kan sisa 1 juta. Cakep banget tuh buat hidup tuh. Iya, 1 juta enak hidup di Jakarta kan. Pas gue, kan? tuh 1 juta lah. Banyak bro orang yang susah hidupnya gaji cuma 200.000 sebulan. Lu 1 juta gede. Iya, gue ngerti. Cuman kan 5 juta kan biasa berarti hidup gue segitu maksud gue. Kalau yang 200.000 mungkin placementnya hebat, gue nggak tahu ya kan. Intinya gue sulit banget dah pada saat itu Mas Der. Gue sampai sempet nangis, gue nanya Tuhan gitu kayak gue tuh harus ngapain gitu. Dan kalau misalnya gue terbuka gitu, gue merasa bahwa bokap gue tuh nggak believe sama bisnis gue
gitu kayak lu udah kerja kayak gini-gini digital ya kan orang tua ya namanya ya. Nggak percaya lah sama bisnis digital kayak gini, apalagi pada saat itu 2016 lagi baru grounding up lah gitu kan. Jadi nggak percaya lah, nggak believe karena tiap hari gue depan komputer doang. Dan akhirnya gue tuh berpikir bahwa gue bisa komunikasi, gue bisa ngomong, dan kebetulan gue sering banget nonton di dokumenter kriminal dan segala macamnya gitu kan. Wah, nih Ya kan? Netflix boy, Netflix Ice boy Cold gitu kan. Enggak, gue gak nonton Ice Cold, sorry. Masa sih tadi ruangan gue kayak panjang banget lo ngomongin Enggak, itu teman lo tadi. Gue support doang gue. Terus Baru akhirnya gue berpikir, temen gue juga ngomong, udah lu sering nonton dokumenter gitu-gitu, lu bikin channel aja gitu. Cerita-cerita aja gitu kan. Udah lah, akhirnya gue iseng-iseng tuh Mas Der, bikin dengan kamera seadanya. Makanya namanya Detektif Aldo. Kadang gue cringe fast gitu kalau denger orang manggil gue Detektif Aldo, since gue bikin ini satir gitu. gue pikir memang lo naming. Enggak, gue gak segeli itu. Maksud gue tuh menamakan ini lucu-lucuan. Kayak Oke. Detektif Aldo gitu, lucu-lucuan aja. Karena pada saat itu gue taruh di second channel gue aja gitu. Channel eksperimental buat konten-konten gue yang followers gue jadiin segmen besar gitu. Tapi ada yang bilang katanya lu memang peneliti atau mungkin pakar konspirasi lah. Enggak ada. Gue gak pernah bahas konspirasi satu titik pun. Kata orang yang komen. Buktinya Om Ded juga akhirnya terpincut sama lu, akhirnya dia nginvest juga di tempat lo, Corbusier. Si Om Ded itu berarti kurang nonton gue, berarti dia. Kenapa emang? Masa gue dibilang konspirator? Enggak, bukan Om Dednya, bukan mungkin Om Ded. gara-gara itu ke-trigger jadi Ya dia pengen- mungkin karena gue tuh disejajarkan dengan storyteller konspirator lainnya, Mas Siapa? Der. Ya mungkin kayak Nessie, kayak siapa kan lebih banyak di konspirasi mereka kan, gede kan. Nah gue tuh tidak pernah mau bahas konspirasi kalau gue gitu. Jadi gue bahasnya kriminal emang sudah ada faktanya. Contohnya. Ya contohnya pembunuh-pembunuh di luar negeri gitu, yang serial killer gitu-gitu kan. Oh, berarti lu suka mendalami itu tuh. Suka gue. Berarti Betul. siapa yang bunuh Mirna? Ya, Tadi kan lu bilang katanya lu suka mendalami hal-hal yang pembunuhan. Mas Der, ini tuh pengadilan sudah ingkrah itu Jessica itu Kata pelakunya. pengadilan. Kata pengadilan. Kalau kata kita tadi di dalam ya lu coba yang ngomongin dah. Biar maksudnya kalau salah lu sendiri gitu. Itu kan logonya logo lu tuh di belakang, bukan logo gue itu. Lah enggak kan gua enggak Iya. tahu. Lu kan di bidang ini, Mas. Gua nih akan nyambung ke storytelling. Lo berarti kan tahu lah kalau punya ilmu storytelling. Nanti kita bahas bisnisnya ya. Ya. Ini teman-teman nih agak kita belok-belok bentar deh. Soalnya masih nyambung nih sebenarnya nih. Karena storytelling. Storytelling itu kan luas ya. Iya. Dari ranah bisnis harus di storytelling kan. Mhm. Dari ranah dokumenter kalau storytellingnya kuat, dia bisa giring ke kanan atau ke kiri. Iya. Nah, kalau lu memang ada di dunia itu, harusnya lu tahu dari storytelling yang dibangun, ini kira-kira ngarahnya ke kanan apa ke kiri. Nah, emang pengen gue masuk penjara. Kalau gue lihat mah dari tadi. Tujuan lo emang gak murni, gue lihat dari tadi. Maksud gue ya. Dia gue ngebacanya negatif. Bukan negatif. Gue udah bilang tadi, kalau dokumenter pasti subjektif, Mas Der. Gue udah ngomong. Kalau Yeah. dokumenter Ice Cold menurut gue tujuannya adalah membuat Jessica seolah-olah tidak bersalah. Bener nggak Netflix bohong? Ya gue nggak tahu kalau dia bohong. Lah kan kata bapaknya Mirna gitu. Nah, itu haknya bapaknya Mirna tuh, Mas Der. Lu sama kayak Om Ded, lu pengen masukin gue ke bui. Gue lihat podcast ini juga sama soalnya yang kayak gini-gini nih. Gue udah bilang jangan, masih aja ya. Tuh kan, gue salah mulu gue. Jangan. Aku salah mulu. Itu kuat itu, Mas Der. Kuat. Lu aja nggak berani nih. Iya kan? Lu aja Siapa? nggak Oh, berani. bapaknya yang kuat. Lo kan Iya. gue nggak tahu. Ya, pegang. Oh iya, katanya kan polisi telepon-teleponan sama dia. Iya, gila lu. Orang lagi di syuting bawa handgun ini dia. Emang iya. Iya, dia bilang tenang, it's lock katanya. Ayo lu, gimana lu? Ya udah, ya ini masih ada ngaruh ke bisnis-bisnisan, peruang-uangan. Katanya kan gara-gara untuk dapetin jebolan asuransi 69 miliar. Tapi siapa sih orang tua yang tega kan, maksud gue. Masa demi dapat duit segitu kan maksud gue. Enggak, bentar deh. Kayak lu seketakutan itu ada dua hal nih. Apa ya? Yang pertama karena memang lu menghargai hukum Indonesia, Mm-mm. which is good gitu. Iya. Udah ada putusan dan lain sebagainya. Iya. Ya toh juga Jessica di penjara juga sekarang. Iya benar. Atau yang kedua nih, karena Apa? ketakutan lu tuh beda. Kalau gue orang-orang awam pada umumnya ketakutannya pertama aja, wah kalau gue ngomong aneh-aneh berarti gue sama aja mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini tumpul dong. Nah kan nggak boleh, kita harus apa istilahnya patuh dan ya udah kita harus menghargai memang hukumnya begitu dan mereka lebih tahu. Iya. Tapi kayaknya lo yang kedua deh. Apa? Kayak ada sesuatu yang ditutupin deh. Nggak ada gue, Master. Nggak ada. Apa jangan lu tetangganya dia depan-depan rumah? Kan gue nanya, enggak juga. Hah? Gue sih kalau sekarang sih enggak ya gue. Gue kan Kok sekarang enggak? dulu gue emang demen maksud gue. Orang di Netflix juga dia nggak tinggal di situ, Mas Der, maksud gue. Di Netflix laporan dia juga nggak tinggal di situ. Kali aja gue salah. Rumahnya banyak?
Ya bisa jadi, bisa. Tapi lu ngeliat langsung si kembar ada di situ. Ya kadang beberapa kali lah. Karena tetangga gue memang. Bokap lu tahu ada bokapnya si kembar. Iya, harusnya tahu. Depan rumah persis. Iya. Melongok gitu depannya gitu. Iya, nih rumah gue, rumah orang lain satu, rumahnya panjang, rumahnya gede rumahnya. Bisnisnya apa? Nggak tahu gue, Si bapaknya. nggak tahu. Kan gue nggak pernah masuk, Mas Der, kayak Om kerja apa Om? Ada juga harusnya dia masuk ke rumah gue, Dek kerja apa Dek? Nggak ada juga. Orang anak muda ngobrol mau masuk ke rumah Om terus nanya Om kerja apa Om? Nggak ada. Bukan kan gue pikir kan siapa tahu lu tahu dari bokap lo. Gue juga kan nggak mungkin Mas Der dari depan. Der lu kerja apa Der? Kan nggak mungkin juga. Iya kan pasti tetangga tahu. Enggak. Oh. Lu jangan samain kita tetangga-tetangga yang di TV Sidul dong maksud gua. Ini kan tetangga beton Mas Der maksud gua. Juga kan kita nggak nyapu bareng di depan. Oke. Nah, jadi dokumenter tadi storytelling yang dimaksud adalah gue tuh maksudnya gini loh. Kenapa gue giring-giringnya tuh ke kasus yang lagi rame Ice Cold, Coffee, Jessica, apalah judulnya itu. Ini kan sesuatu yang bisa dibilang harusnya bukan di sisi negatifnya ya, mau itu konspirasinya, pembohongan publik apa segala macamnya, gue nggak lagi bahas itunya, tapi lebih kepada gara-gara dulu ada putusan tahun 2016 bahwa gue pakai contoh yang tadi aja ya, Jessica pembunuhnya misalnya. Terus kita tuh kan gampang banget, oh iya bener ya mukanya bengis ya, oh iya tuh begini ya. Cuma bertahun-tahun Jessica 7 tahun di penjara, akhirnya muncul tuh dokumenter, jebret. Lah kok bisa-bisanya berubah serentak? Jegret, enggak, ternyata bukan dia. Kalau dari dokumenter yang didapat, ternyata bener nih condongnya ke sininya, ke itunya, asuransi biar cair 69 miliar dan seterusnya. Maksud gue kenapa gue ngundang lu juga adalah lu di ranah storyteller, lu di ranah konspiratif katanya orang-orang, lu di ranah hal-hal yang berbau mengkuak kasus pembunuhan. Nah, gue rasa lu orang yang tepat. Kenapa? Karena bahaya juga ternyata storytellingnya. Itu loh maksud gue. Iya bahaya dong. Bahaya banget dong. Lu seakan-akan ceritanya tiba-tiba berubah men. Dulu tuh ya kayak nyokap gue. Iya bener ya. Pas shot kameranya ke Jessica, gila emang bengis banget ya mukanya. Masih bisa senyum-senyum ya. Kan senyum aja dipermasalahin tuh. Iya. Emang nih kayaknya nih udah mental pembunuh nih. Senyum aja kayak ada gangguan. Iya bener. Iya kan? Dulu kan gue di tahun 2016 tuh anak-anak pada begitu tuh. Iya. Maksud gue pas sekarang gara-gara dokumenter storytellingnya drak. Kayak seakan-akan 90% pindah. Jegrek, ternyata bukan dia. Iya. Maksud gue itu kalau dipakai ke bisnis kayaknya asik juga ya dalam hal yang positif ya. Oh iya pastilah Mas Der, maksud gue. Mereka kan jago banget sebenarnya ngegiring opininya kan. Maksud gue, ya gue selalu bilang lah dokumenternya itu kan memang suka-suka produsernya aja mau kemana sebenarnya. Kan ya mereka menyampaikan apa yang mereka mau gitu kan sebenarnya. Jadi akhirnya selesai. Nah menurut gue harusnya kalau ini kan sebuah hal yang positif ya Mas Der. Storyteller akhirnya ngebuka kasus ini lagi gitu. Iya kan itu kan. Iya. Nah nextnya kalau bisa bukalah Netflix ini kasus-kasus yang dulu gitu. Kayak misalnya mungkin Marsina mungkin. Wiji Tukul mungkin 98. Siapa ya kan? sebut namanya? Enggak. Munir. Ya Munir bisa. Buka dong maksud gue. Kalau Netflix bikin lagi, rame lagi pasti seru kan. Jadi ada pakar-pakar yang ngobrol lagi gitu soal ini. Coba lu bingung deh, masa keadilan justice itu datang dari tayangan Netflix maksud gue? Sedangkan itu cetek banget Netflix itu kemarin di service level lah menurut gue bikin dokumenternya. Lu mau bilang hukum kita aneh gitu? Hukum kita tumpul maksudnya. Kok masa sekelas kayak gini gak bisa dibuka tapi Netflix berhasil buka, tapi masa hukum di kita gak bisa ngebuka sih? Maksud lu gitu? Sibuk banyak kasus yang lain. Iya dong, kan? Lu coba banyak bro di negara kita kasus bro. Iya ya sibuk. Kebetulan pas Netflix mungkin bingung mau produksi apa, akhirnya ini aja deh. Iya, sementara kan yang ada di negeri kita kan banyak. Netflix bener. ngurusinnya cuma satu. Bener, kita aja habis menang vote ini ya HAM PBB ya. Oh, HAM kita berarti kan maksud gue bagus, iya nggak? Itu kali maksudnya. Itu berkat storytellingnya Netflix itu hebat loh menurut gue, ya kan? Tapi kan ada yang bilang dia pembohong. Iya, maksud gue kan argumen itu akhirnya tercipta lagi gitu Mas Der, seru banget kan? Maksud gue berarti Netflix harusnya ngambil lagi tokoh-tokoh di Indonesia, karena crowd kita kan banyak kan. Jadi kalau sekali nonton Netflix walaupun Indonesia doang pasti rame tuh, gitu. Jadi kan banyak yang bohong Netflixnya apa storytellernya?
Ya karena tidak ada bukti konkretnya, jadi gue rasa gue tetap menghormati pengadilan gue. Iya. Kan pasti udah ada banyak lah hal yang dipertimbangkan lah. Dan rumus storytelling itu, apakah nyambung sama konten-konten lu di YouTube? Yang bikin ini tuh menggiring opini itu sangat tajam. Contoh, kayak lu kan waktu kemarin ngebahas mengenai jurnalisme berkualitas, yang sekarang orang-orang media ini isunya kan waktu yang kemarin ya, sekarang udah ketutup sama Ice Cold aja sih. Kan sempet rame juga tuh. Yang kita dibawa sama Om Ded ke kantor Dephan ya. Nah, ya kan? Kementerian Pertahanan kan Pak Prabowo kan bilang bahwa ini sekarang harus sudah yang tervalidasi, terverifikasi media-media, jadi kita menebar hoax, kita harus berantas dan seterusnya. Nah, artinya lu kan juga di video tersebut lu kayak bikin per bab ya. Iya. Ya kan, gaya-gaya lu kan kayak gitu kan, chapter 1 apa, pendahuluan misalnya, chapter 2 apa. Nah, maksud gue itu sebagai pemantiknya aja sih. Yang mau gue bahas adalah kalau dimasukin ke ranah bisnis atau mungkin storytelling di sebuah, ya ngejelasin sebuah produk itu jualan apa segala macam, apakah itu ada rumus-rumus tertentunya yang lu pelajarin mungkin dulunya di kampus, di hubungan internasional dan lain sebagainya? Kalau gue sih dari bikin konten cerita tuh akhirnya gue menemukan formula gue sendiri sih Mas Ir. Kayak misalnya memang gue di awal pasti gue akan menceritakan kronologisnya gitu ya. Untuk mendekatkan cerita ini dengan penontonnya nih. Jadi tahu backgroundnya gitu. Misalnya gue ceritain sejarahnya dulu kah, premis utamanya dulu kah, misalnya ngomongin jurnalisme berkualitas misalnya. Oke, ini jurnalisme berkualitas kayak gini. Tapi gue gak akan makan waktu terlalu panjang. Nah baru di tengah-tengahnya biasanya gue selalu ngasih opini gue pribadi. Oh, kenapa gak dibalik? Karena gue pengennya lu paham dulu nih apa. Oh, objektif dulu baru subjektif. Iya, karena kalau kita lihat retention, pasti kan sekitar audiens nonton kita paling 50%-an atau 60%, majority-nya. Nah, kalau misalnya semuanya jelek-jeleknya gue taruh di depan, mereka akhirnya nggak tahu rumusan masalahnya apa. Wah, keren nih. Ya, yang ngerti gue. Gitu. Kalau gue simpelkan adalah subjektif, objektif. Kalau lu bilang bahwa opini lu, dia ignore atau declining tuh bisa-bisa kayak, gue nggak setuju. Jadi kalau udah nggak setuju dia langsung komen tuh. Padahal nggak tahu premis utamanya apa. Nah sedangkan gue lebih baik premis utamanya. Oke, kita sama-sama tahu nih masalahnya apa. Oke, ini pandangan gue. Oh, gitu. Pandangan lo apa? Mari kita debat di kolom komentarnya. Nah kalau dari segi visual gue selalu nyebutnya sama anak tim gue tuh ngasih jab. Kalau dalam pertinjuan tuh ngejab lah. Apa tuh maksudnya? Maksud gue kasih titik visual yang enak-enak dikit-dikit. Jadi retentionnya tuh mau didengerin terus gitu. Kalau misalnya mereka yang nonton video. Contoh gimana contoh? Misalnya kalau podcast kita monolog banget kan. Maksud gue gak ada visual apapun, gak ada ngapa-ngapain gitu kan. Kalau misalnya kita podcast. Nah kalau gue monolog, kalau misalnya mereka cuma nontonin muka gue doang kan bosen kan. Bosen. Iya kan? Iya. Jadi mau gak mau gue harus kasih di menit keberapa nih. Gue kasih jab visual apa yang enak ditonton. Untuk ngembangin rasa hype-nya lagi untuk bisa manjangin waktu tontonnya gitu sih. Makanya gue ngelihat retention-nya channel ini tuh lumayan gede lah Mas. Sekitar 60%-an lah. Untuk mereka nonton video gue. Gede tuh. Yang menurut gue lumayan gede gitu kan. Jadi ya so far gue nemu tuh formula yang menurut gue cukup tepat tuh kayak gitu. Kalau untuk di channel ini gitu. Iya. Nangkap sih gue tadi objektif di awal tuh. Jadi kita nih nggak langsung buru-buru swipe, close. Ini mah kata lo mah. Alah, menurut gue enggak. Kan itu potensi kepancing ke situ kan. Atau langsung nge-hatred kan. Kayak gue langsung benci nih sama lo nih. Karena premis utama lo dari awal udah opini lu yang menurut gua nggak cocok sama gua gitu. Oke, dari opini yang udah kita ketahui bersama, baru opini pribadi, baru konklusi. Oke. Kalau dari gua ya. Ujungnya apa? Ujungnya gua selalu memberikan kesimpulan dari gua pribadi. Enggak, maksudnya setelah konklusi nggak ada? Nggak ada. Call to action kemana gitu? Nggak ada. Gue sih sekarang udah mulai nggak terlalu banyak sering ngomong silakan subscribe apa sih sebenarnya. Ya lu kalau seneng ya udah subscribe aja. Atau lu mau follow gua aja gitu. Oke. Nah, mengenai storytelling yang dimaksud lagi, apakah memang ini harus kayak sejarah dulu? Tadi kan lu sempat singgung itu tuh. Boleh nggak yang lain ya? Boleh sih Mas. Maksud gue sekarang udah banyak banget ya storyteller ya. Maksud gue udah banyak banget. Lu juga bagaimanapun dengan shorts lu, dengan apa, gue menikmati itu sebagai storytelling juga kok. Kayak lu ngebahas iklan Aqua kalau nggak salah di pesawat ya. Maksud gue belajar cukup banyak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya buat gue. Karena kan gue brandingnya otodidak ya. Kalau lu kayaknya gue ngerasa bahwa terstruktur nih. Gue jadi kalau gue yang ceritain ke orang mungkin orang nggak akan sampai karena itu di kepala gue. Tapi dengan omongan lu, gue merasa bahwa itu bisa menjelaskan ke orang yang mungkin awam gitu. Nah jadi sebenarnya storytelling sekarang formatnya makin pendek kan.
Iya. Sebenarnya lu tinggal ngomong berapa menit gitu selesai gitu. Jadi buat gua kalau ngomongin storyteller, apapun sekarang udah bisa gitu. Lu aja marketing juga storyteller, branding. Iya. Udah jadi storytellernya di Iya, branding iya. juga. Mau bayar lu 69 juta lagi. Oh iya, mahal memang gue. Iya, lu kasih tiket 1 ya. Tapi intinya Gue udah tungguin arahnya kemana, minta juga lo. iya. Soalnya kan gue lihat baca juga tuh di komen ada yang minta nih Mas Der nggak ada yang murah gitu. Lu Nggak bilang kan bisa. belum ada nih. Nggak bisa, Belum karena ada yang memang murah. value-nya tuh ada Om Deddy Kobuzier, Mm-mm. ada gue, masa nggak ada yang lainnya maksudnya ya. Iya. Masa yang tahun lalu 49, masa nggak naik jadi 69 juta. Nah. Nih itu workshopnya ada di bawah tuh di deskripsi. Tuh, lu bayangin mau nontonin lu storytelling doang tuh 69 juta tuh, iya kan? Maksud gua ada yang mau bayar 69 juta gitu. Jadi maksud gua ya emang storytelling sekarang dibutuhkan karena gua rasa semua orang tuh lebih punya pilihan banget sih sekarang Mas Der. Oke, ini ada hubungannya sama pergeseran perilaku nggak atau customer behavior nggak? Contoh, gue nggak tahu nyambung apa enggak ya. Era dulu itu kan masih wajar, masih mau konsumen tuh disuruh baca. Misalnya jualan buku, oke lah masih dibaca. Iya. Misalnya keterangan lebih lanjut, klik ini. Atau kayak iklan-iklannya ada di koran masih mau dibaca. Atau apapun itu. Nah ini gue langsung ekstrim ya. Di era sekarang tuh kayaknya tuh banyak pemalas gitu loh. Iya. Di era-era Gen Z sekarang tuh kayak orang-orang tuh cenderung jadi kayak maunya dilayanin. Bikin video-video cepet, video-video pendek, storytelling yang satset gitu kan. Pokoknya hadir di muka kita. Oke, thank you. Swipe, check out, swipe. Ya, TikTok Shop kemarin juga terbukti kan. Nggak mau dia dimentalin ke klik link dulu di bio, lalu screenshotnya itu dikirim di WhatsApp, lalu nanti kamu langsung copy nomor rekeningnya, langsung ribet banget kan payment gateway-nya kayak gitu. Nah maksud gue berarti sangat kepake dong teknik zaman sekarang. Maksud gue gini, kalau ngiklan zaman dulu sama ngiklan zaman sekarang, bikin konten-konten promosi zaman dulu sama promosi zaman sekarang, kayaknya sekarang lebih effort gitu. Karena yang kita layani, kita hadapi adalah orang-orang yang manja, yang pengennya gitu. Nah makanya sekarang haruskah semua produk di storytelling kan? Itu loh maksud gue. Gue sih ngerasa ya Mas Der, kalau ngomongin kayak gitu ya. Sebenarnya gue kan pemain game ya. Sebenarnya hal yang terjadi sekarang tuh di dunia game tuh udah sebuah hal yang lumrah gitu. Maksudnya di mana? Maksud gue dari dulu game tuh udah ngebawa settingan dunia tuh yang kayak gini. Oh ya? Maksud gue kayak lu ngomongin game-game yang temanya cyberpunk gitu-gitu. Bahwa nanti 90% majority dari apa yang lo lihat di luar tuh adalah iklan. Lo harus mengkonsumsi lebih banyak konten iklan atau konten-konten dalam waktu yang lebih singkat. Oke, Nah, contohnya misalnya lu lihat mungkin Jepang lah yang paling deket lah, misalnya kayak Tokyo atau Hong Kong gitu, yang lu bisa lihat hampir semua brand di jalanan gitu. Iya. Nah maksud gua ada sebuah novel, sebuah game yang menggambarkan bahwa nanti suatu saat aspal tol lu tuh iklan gitu. Gile. Ya Maksud bener gua, loh. sudah sampai ke era cyberpunk gitu maksud gue. Itu kenapa ya? Karena penawarannya Karena sekarang kapitalis. Oh. Iya, maksud gue sekarang lu disuruh menikmati short content tanpa ada konklusi, lu bisa menyimpulkan diri lo sendiri tanpa ada riset yang lebih panjang segala macam. Ya sebenarnya kan apa tujuannya kalau bukan lu lebih cepat mengkonsumsi kan? Bagi gua. Negara mana tuh ya yang eranya kapitalis dan monopolis gitu ya? Nggak tahu gue sih. Gua kan lihatnya di game. Oh. Iya. Kan harusnya nggak apa-apa lo ngomong kan, mungkin jangan-jangan mungkin ada di diri lo misal. Uganda gitu ya. Oh sangat Anda sekali Iya. Uganda cerminannya. Sangat gua sekali ya. Iya. Ya tapi Cina aja sekarang lagi parah banget Mas Der, resesinya kan. Lu lagi lihat Iya. di Cina tuh lagi kosong semua coy, mall-mall gitu segala macam habis semua. Pak Teten kemarin juga mampir ke sini juga cerita tentang Cina, bisa dibilang mungkin kasarannya tuh lagi lumpuh apa segala macam. Lagi lumpuh Berarti soalnya. bener gak ya dia akhirnya masuk ke Indonesia, dibuat bangun pabrik di sini, ternyata produk-produk yang katanya scientific itu adalah dari Cina dan seterusnya, itu bener gak sih? Kan pada kayak jor-joran investasi di negeri kita tuh, nggak tahu deh di sini apa di IKN. Menurut lo gimana? Di IKN kan belum ada yang belanja kali ya. Iya, nggak tahu maksudnya. Kan pada ada yang keliling-keliling di departemen store buat nawarin bahan ke toko-toko baju. Lo baju di sini ke brand owner misalnya atau ke Tanah Abang gitu. Iya. Pakai apa? Oh saya biasa pakai ini gitu. Kayak, oh berapa ngambilnya per bal-balannya? Sekian. Mau nggak gue kasih sekian? Harganya langsung gue banting kan. Padahal dia sampling doang, dia sampler. Orang-orang yang ngasih tahu, oke, nanti dikirimin dari Cina tuh. Cit.
Dia nggak kemana-mana bawa bal-balan, cuma sampel doang aja di buku. Makanya kayak gini nggak harganya segini ya udah. Berarti ngaruhnya ke situ. Gara-gara tadi lu bilang katanya Cina lagi resesi, akhirnya jadinya buang-buang investasi di negara Ya, kita. maksud gue sih dari dulu udah begitu ya Mas Dere. Kalau lu baca track back lagi, sebenarnya kan memang child labor tuh nyata ada gitu Oh ya? di Cina itu. Memang ada kok child labornya. Lu ngomongin slavery-nya ada kok, memang ada gitu. Bahkan kalau lu mengacu kepada brand-brand besar pun banyak kok yang memang akhirnya pakai produksi di Cina karena biaya labornya murah banget gitu. Ya gimana caranya kita bersaing kalau misalnya pabrik kita di sini buat pekerjanya aman kok, cara kerjanya, gajinya jelas kok gitu. Maksud gue di sana kan tidak gitu. Tapi kan membunuh UMKM kita. Gue believe bahwa memang akhirnya teknik marketing yang menang buat gue. Walaupun memang duit sebagai salah satu poin lah Mas Der. Ya kalau misalnya gue punya duit 1M dengan lo yang startup misalnya cuma punya 10 juta ya gue bisa bikin promo gila-gilaan maksud gue. Makanya di TikTok maksud gue artis jualan laptop. Gue kan sebagai reviewer hardware dan game ya. Gue ngeliat artis jualan laptop terus bilang, "Iya, ini layarnya terang ya." Kalau nggak terang mah koran maksud gue. Ya, gue juga tahu terang gitu maksud gue. Yang diuji kan bukan terangnya nih gitu. Maksud gue nih laptop apaan gitu loh. Kebutuhan lo apa? Beli laptop kan bukan juga sekedar lo buka nyala loh laptopnya terang loh. Itu lampu maksud gue gitu. Gue Ya baru kan? tahu lagi. Itu Yang gua- mana sih? Hah? Yang mana? Ya antar aja maksud gue kenapa harus sekarang. Demen banget loh. Yang mana sih? Ini ya intinya. Yang jualan kipas angin juga sama rice cooker. Iya pokoknya yang begitu-begitu dah. Maksud gue jadinya menjual bukan kebutuhan loh Mas. Maksud gue yang lo tampilkan. Kayak misalnya gue nge-review barang nih, atau lo nge-review barang gitu. Lo tahu bahwa publik punya kebutuhannya. Lu ada kebutuhan ini, Mas Der, lu butuh laptop yang kenceng buat ngedit, buat apa? Oke, iklan gue match sama lu, ya kan? Oke nih berarti yang Aldo iklanin sesuai dengan sama kebutuhan gue, gitu. Nah sekarang kan enggak. Mereka ini ngiklan dengan harga murah kan akhirnya menimbulkan kebutuhan kan? Kayak gue sebenarnya nggak lagi pengen laptop, tapi karena ini laptop layarnya terang, gue beli laptopnya. Padahal gue nggak butuh itu. Lah kan nggak salah juga kalau lu kepancing era jadi closing. Iya, makanya gue bilang storytelling kan seberbahaya itu, Mas Der. Apalagi bagi mereka yang sebenarnya duitnya pas-pasan, terus lagi nggak butuh. Makanya kan akhirnya ada jadinya judi slot, ada jadinya kena pinjol, maksud gue. Hanya karena kebutuhannya dibuat. Siapa maksud lu Bedu? Tuh lagi, maksud gue. Mas kan lu bisa keluarin gak nih dia nih? Orang yang punya Oh, iya, rumah, bener ya. gue yang punya rumah. Salah gua. Lu yang sono. Lah, iya kan emang lu bilang tadi katanya ada gua nggak lagi gosip atau gimana? Memang lagi rame Bedu kena pinjol. Udah gue minum aja. Coba cek, ayo coba buka. Makanya gue nanya maksud lu siapa? Kecuali gue bilang oh iya itu bener tuh Bedu tuh. Kan- Baru gue menggiring. Kan gua banyak nanya. Mas, banyak, nggak cuma artis doang, banyak yang kena. Kan makanya gue sempat bahas juga tuh di judi online, soal video judi online bahwa targetnya adalah orang-orang menengah ke bawah justru. Oh Bedu mah enggak. Iya. Nggak kena dia kalau judi online. Ya lu bayangin lah ada yang main di kapal nggak kena jackpot, dikeprak HP-nya ke tiang Iya. kapal terus rusak gimana kan? Jadi nggak bisa nonton review laptop lagi. Muncul dia. lagi videonya di depan muka Nah, gue itu itu. dia Aduh, maksud norak gue. banget ya. Itu kan semua by storytelling Mas, maksud gue. Iklan judi pun juga sekarang storytelling gitu. Gila sekuat itu ya storytelling. Iya, maksud gue. Karena sekarang kan lu udah nggak mau cari ceritanya sendiri, lu maunya diceritain gitu. Nah, Iya. itu poinnya. Gara-gara ada pergeseran behavior. Sekarang mungkin generasinya serba teknologi, kenceng, ngebut, penawarannya banyak. Terus juga gadget di mana-mana sehingga lu tuh jadi kayak termalaskan gitu loh. Iya. Kalau waktu zaman dulu kan ada brand ngiklan, lu nelaah banget nih. Nih brand apa gitu kan? Iya kan, kalau sekarang kan wah penawaran, bang ada yang ngasih subsidi, dar gila-gilaan. Iya. Artis pakai, teman-teman pakai. Wah, lu nggak tahu brandnya apa udah lu sikat aja. Belum lagi yang digoreng, Iya. yang penipuan buat fake order. Nah. Oh, yang omsetnya miliar-miliaran itu ya, Mas? Iya tuh. Nah, itu. kalau lu aja nggak mau jawab, lu biar gue yang keluar sekarang. Tuh ini kan maksudnya kan. Tadi gue Iya. pikir lu lagi bahas ini gitu loh. Enggak kan banyak, Tuh Mas. bukan judi online Bedu, sepi job di Pinjol. TV. Sepi. Oh. Enggak tadi kan ngomongin judi online. Iya, iya. Bedu mah nggak kayak gitu. Iya, emang nggak ada yang bilang bedu. Siapa ya? Lu denger juga kan, Mas ya? Gue sih nggak ngomong apa-apa ya. Nah inilah storytelling ngegiring opini. Iya, enggak lu mah orang bisa masuk bui kalau lu. Nih. Komedian terkenal Bedu terjerat pinjol imbas sepi job di TV. Ya sebenarnya mah hak-hak dia masih menurut gue.
Kalau emang dia ternyata buat makan, buat keluarganya satu-satunya jalan pinjol, daripada dia minjem keluarga nggak dibalikin kan? Tapi malah jadi IP takutnya kebongkar. Iya, Foto-foto benar. yang lagi Iya, aneh-aneh. Ya gara-gara artis aja kali ya. Ya banyak juga sih sebenarnya. Iya, sebenarnya kan banyak yang ya. kejerat juga. Ya mudah-mudahan berdua selesai masalahnya deh. Amin. Nah intinya kayak gitu tuh. Berarti ada nggak kira-kira penghambat storytelling? Contoh, lu ngelihat satu storyteller tapi ternyata ini mah nggak bakal kena nih gayanya nih. Nah maksud gue mau berangkat dari hambatannya. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa kalau melakukan storytelling, do and dance-nya, apa yang harus dilakukan dan jangan. Kalau jangan dalam artian, ini kalau kayak gini nggak kena nih. Mungkin lu punya kebutuhan untuk jualan produk, mungkin lu punya kebutuhan untuk lagi nge-live TikTok dan seterusnya. Itu kan pasti kan, lu bayangin deh, yang live TikTok itu kalau lu mau berhasil itu yang rata-rata memiliki storytelling yang kuat loh. Jago-jago loh mereka. Nah maksud gue, ada nggak kira-kira storytelling tapi nggak berhasil? Tapi kan storytellingnya menurut gue harus sesuaiin market juga kan Mas Der. Oh iya. Maksud gue storytellingnya TikTok nggak akan laku di kita pasti. Iya kan? Ya belum tentu juga sih. Tapi iya. Iya sih, harusnya maksud gue marketnya bukan kita lah gitu. Nah, Gimana? Kalau gue bilang sih ya, intinya storytelling mah lu harus menguasai materinya sih Mas Der. Maksud gue kalau gue disuruh ceritain soal konten lu gitu, mungkin gue akan terlihat tidak pede gitu. Lu pun juga sebaliknya. Kalau lu cerita apa yang gue angkat di video gue, mungkin lu juga nggak pede. Jadi menurut gue, kalau dari dulu sih, gue bikin media game pun juga gue selalu bilang sama tim gue bahwa apa yang mau lu angkat itu harus yang lu kuasai. Kalau suatu saat lu diajak debat sama orang, lu tahu gitu. Lu tahu risetnya, lu tahu semuanya yang bisa nge-backup statement lu semua di story lu. Buat gua. Nah, kan kesalahannya adalah banyak yang mencoba storytelling itu bukan karena kemampuannya di awal, tapi karena memang melihat bahwa pasar storytelling itu lagi rame. Iya, banyak banget sekarang Iya, muncul-munculan. bisa jadi duit. Padahal kemampuannya nggak di situ. Kan gua mah selalu percaya ya bahwa lu nggak bisa nyuruh semua orang bisa jadi kayak orang lain. Jadi gua nggak setuju tuh kayak si Mas Der aja bisa, masa gua nggak bisa. Nah sebenarnya gua nggak percaya hal itu sih, karena everyone tuh born with specialty-nya masing-masing aja buat gua. Jadi kalau lu bisa naker diri lu bahwa gua nggak bisa cerita gitu, orang ngomong sama gua juga nggak akan percaya juga kayaknya. Jadi dibanding ikut-ikut seminar gitu yang mempertajam sesuatu yang lu sebenarnya nggak punya, gue lebih prefer untuk lu cari bakat lu yang benar-benar ada dan silakan tajemin itu di workshop yang jelas gitu. Oke. Makanya kan nggak salah dong Mas Der, banyak yang ngomong seminar workshop itu bullshit lah. Iya. Mereka keluar nggak dapet apa-apa lah, tetap begitu-begitu aja lah. Ya karena mungkin bukan spesialisasinya mereka gitu. Oh, berarti bukan si penjual ludahnya? Oh bukan, ya ada yang kayak gitu. Yang mana tuh? Siapa? Yang pasti bukan yang 69 juta punya lu ya. Enggak dong, insya Allah mah enggak. Iya kan? Tapi kan ada. Oknum ada. Sempat gede lagi di beberapa tahun yang lalu kan. Oh, yang depannya R. Dan lebih gede lagi harganya daripada lu tuh gua kalau nggak salah pas itu lihat. Terus? Nah jadi kan ya harusnya buat gua adalah lu mempertajam apa yang lu punya gitu. Karena banyak banget lah orang, apalagi sekarang tuh apa-apa kalau lihat sosial media tuh apa-apa mau jadi entrepreneur gitu. Apa-apa mau bikin brand sendiri, bikin story-nya sendiri. Ya ternyata tapi kan nggak apa-apa juga kita jadi karyawan tuh kan nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa memang. Iya, banyak entrepreneur yang lebih miskin kan daripada karyawan-karyawan sebenarnya, maksud gue Mas Der. Soalnya entrepreneur dapat duitnya terakhir bro. Iya. Bayar karyawan tuh enak tuh, dapat pertama tuh. Nah curhat dia, curhat ini. Bayar pajak, sewa, iya kan? Baru kita dapat sisa-sisa. Sisa-sisa remah-remah itu kan. Sisanya 20 M lah. Oh banyak ya. Kalau gitu mah nggak susah berarti. Iya sih, buat gue gitu sih Mas. Kayak orang tuh pengen berlomba-lomba jadi C-level lah, bikin bisnis kecil apa jadi CEO lah. Maksud gue, come on man, kayak gitu kayak gimana sih gitu. Buat mempercantik bio bro. Iya bener sih. Cuma kalau CEO-nya Instagram lu klik juga followersnya nggak nyampe 5.000 juga AP-nya yang di CEO-in ya maksud gue ya. Lah kan dia lagi merintis. Iya jangan CEO dulu lah maksud gue. Ya terus apa emang dia CEO-nya? Bukan kan lu satu-satunya juga kan, lu CEO juga, CCO juga, CFO juga yang ya nggak usah disi-levelin, yang punya gitu aja bilang maksud gue. Ngapa juga lagi. Iya juga ya. Kan? Kebanyakan story gitu loh Mas, kayak gue bikin brand ini tuh nge-build-nya pengen itu gini. Loh iya, karena lu ini yang ngegawin storytelling, makanya mereka ngangkat story. Because people wanna hear people's story.
Ya, tapi kadang ada story kan yang gak mau lu dengerin. Maksud gue ada dong cerita dari teman-teman lu yang kadang kalau lu dengerin, gue sebenarnya gak peduli-peduli banget sama cerita lu gitu. Ada. Iya kan? Iya, maksud Ada. gue ada kan pasti. Nah, Tapi- banyak sekarang kayak gitu. Mereka kan lagi berusaha biar ceritanya disukain. Ya benar, makanya maksud gue kalau memang sudah tidak works, ya mendingan cari orang yang benar-benar bisa bercerita kan. Maksud gue. Oh. Lebih efektif kan, lebih efisien kan. Kualifikasinya apa sih? Ini gue nggak tahu deh. Siapa tahu mungkin ada brand owner yang berpikir bahwa ya gue nggak pandai bercerita, terus gue harus hire siapa? Apakah memang betul-betul caranya gimana? We are hiring storyteller gitu? Apa gimana sih? Nggak tahu sih, kalau buat gue sih ya orangnya harus sepede itu gitu buat ngomong gitu. Mau nggak ngerti materinya pun juga tetap pede gitu loh Mas Der. Maksud gue mungkin itu para penjual udah yang itu ya, yang oknum itu ya, terlihat pede gitu ya. Nah, maksud gue emang terlihat pede itu penting banget sih buat gue, buat bercerita gitu. Itu yang gue implementasiin juga gitu di DA lah, di media game gue tuh di TLM juga. Ya udah, gue mah ngomong suka-suka gue aja gitu. Itu kan brand identity atau personal branding yang gue angkat kan. Jadi orang tahu lah kalau ketemu gue pasti tahu nih bahwa nih omongannya udah pasti suka-suka dia gitu, ngomong kritik-kritik aja gitu. Ya gue inginnya orang mengenal gue seperti itu gitu. Tapi blunder nggak ya kalau memang seorang storyteller terus udah jago banget nih. Dia udah jago banget, udah terkenal closingin banyak produk dan lain sebagainya. Terus mungkin dia ngangkat di kontennya dia, ternyata gara-gara dia jago pinternya ngomong piawai dan lain sebagainya, pihak-pihak tertentu merasa dirugikan. Ya, apapun itu bentuknya. Misal, dari mulai level yang nggak lagi ujung-ujungnya yang mengakuisisi atau monetisasi sebuah angka ya, omset atau segala macam. Tapi sesimpel menguak kasus misalnya. Tiba-tiba misalnya lo ngangkat, ada seorang storyteller di YouTube-nya mengangkat G30 SPKI. Lo udah izin ke Lubang Buaya, misal si orang ini gitu ya. Iya. Tiba-tiba pas mau syuting hari H, nggak boleh syuting karena takutnya wah ini bahaya banget di storyteller nih, bisa menggiring opini nih. Yang tadinya dia harus udah percaya nih bahwa jenderal-jenderal diginiin misalnya, tapi kayaknya itu orang jadinya berbalik nih. Jangan-jangan kelakuan partai-partai tertentu misalnya. Kenapa? Itu lo ya? Bukan? Enggak, gue nggak pernah gue. Ya, itu menurut lo gimana? Aduh, sampai asam lambung gue naik ngomongin ginian. Terakhir kapan ke Lubang Buaya buat syuting itu? Apa sih, orang gua nggak ada ngomong iya dari tadi gue. Iya. Oke. Iya. Gimana menurut lo? Itu kan merugikan juga. Maksudnya orang kita juga niatnya mau menguak kasus tertentu. Bener. Gue sih bukan menguak ya. Gue lebih pengen nyari fakta doang sebenarnya. Tapi tugas lo apa? Tugas gue? Ya kenapa segitunya pengen tahu sebuah fakta? Ya kan bangsa ini kan perlu tahu sejarah yang sesungguhnya, Mas. Ya misalnya tiba-tiba udah ketahuan nih ternyata ini kasusnya gara-gara pelakunya si Fulan. Udah ketahuan nih ternyata pembunuhnya Mirna siapa. Terus urusan lo juga nggak kerja juga lo nggak makan. Iya kan, kita kan punya kepentingan untuk menjaga sejarah itu gitu. Untuk anak-anak muda, Mas Der. Ya kan ada yang lebih berhak. Ya ada nggak? Gue tanya. Ada nggak? Ya nggak tahu karena gue nggak ngurusin. Iya kan ada beberapa. Maksud gue. Nah, gue kan punya kanal, gue punya tanggung jawab untuk menyuarakan sejarah gitu, maksud gue. Sekarang kayak dulu kan ada, kalau nggak salah namanya rekam jejak ya dulu di Metro TV ya kalau nggak salah ya. Nah, itu gue suka tuh konten-kontennya, tapi kan udah nggak ada lagi kan. Kenapa? Gue nggak tahu. Pihak-pihak tertentu yang nggak tahu. Oh. Iya, nggak tahu. Tapi sekarang ada juga tuh Mata Hati Pemuda, menurut gue. Siapa tuh? Gue gak tahu juga sih orangnya siapa, tapi menurut gue menarik lah, bisa ngupas sejarah lah gitu. Nah, gue sebenarnya ingin punya peran di situ gitu, untuk anak-anak muda tuh tahu sejarah. Karena sekarang tuh generasi sekarang bahkan ada yang ditanyain Bung Karno siapa aja nggak tahu, Mas Der. Oh, maksud lo, tugas lo adalah baik tuh niatnya. Iya dong. Biar orang tahu sejarahnya dari mulai Bung Karno. Iya. Terus sampai akhirnya kenapa ada jenderal-jenderal dibangunin paksa dan harus kumpul di sebuah tempat di jam subuh-subuh. Iya. Itu harus tahu dulu tuh siapa dalangnya dan seterusnya. Jadi tahu value negara kita tuh sebenarnya apa. Cuma kan mungkin kalau ada pihak-pihak tertentu dia merasa keluarganya misalnya. Wajar nggak? Nggak, sebenarnya nggak kayak gini nih ceritanya nih. Lu storyteller lo, bisa giring-giring opini lo. Bahaya nih kayak Netflix nih ntar nih. Yang tadinya kita udah percaya jadi nggak percaya. Wajar. Nah, maksud gue itu kan hak dia. Kalau gue berbaik sangka kalau memang ternyata betul-betul dia keluarganya, terus dia nggak terima gara-gara sebenarnya yang asli nggak kayak gini ceritanya. Kan hak dia. Iya, hak dia, wajar itu. Kalau begitu sih wajar, Mas Der. Cuman gue nggak tahu sih. Gue selalu berpikir bahwa sejarah itu kan milik bersama ya. Maksud gue milik bangsa ini gitu. Jadi sebenarnya gue juga berhak untuk tahu gitu. Cuma kan memang
pengarsipan kita kayaknya agak kurang mantep lah gitu ya Mas Dere. Jadi kayaknya memang sulit untuk nyari-nyari gitu sebenarnya. Iya. Iya kan? Ini sengaja gue ngelebar ke situ obrolannya karena memang masih di ranah storytelling soalnya. Soalnya hal-hal apapun itu nanti nyambung ke pengusaha ya. Intinya lu juga berusaha itu kan lu menyampaikan sesuatu, lu bercerita tentang produk lu, tentang bisnis lu dan seterusnya. Nah, jangan-jangan mungkin gara-gara bisnis lu itu mencuat ke permukaan, ada yang menggoreng dan seterusnya, akhirnya kelihatannya yang udah IPO misalnya taunya katanya rugi misalnya. Nah, kejadiannya kan gara-gara kisah. Siapa tuh yang IPO? Oh, nggak tahu, banyak. Mungkin kan bisa aja banyak. Ya kan? Sama kita berdua tuh ditanya juga gak ada jawabannya, guys. Iya, nggak usah itu sepenting itu. Oh iya. Cuma kadang storytelling kalau ada pihak-pihak tertentu yang nggak pengen storytellernya mengkuak sesuatu, disikat. Nah, itu ya. Tapi sekarang story lawan story ya Mas Dere? Sekarang udah ya, untuk gitu. Brand-brand semua story lawan story ya. Bener, brand semuanya rata-rata itu sekarang udah hantamnya tuh bukan lagi ngurusin harganya, yang bener ya, yang paham gitu, bukan lagi pengen kecemplung di kubangan perang harga gitu ya. Itu cerita lawan cerita. Iya, cerita lawan cerita, dan itu seru sih menurut gua. Sama kayak zaman dulu Coca-Cola dan Pepsi lah gitu kan, Apple dan Samsung lah, menurut gue seru sih sekarang. McD, Burger King. Iya. Kan harusnya kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Kenapa UMKM itu masih asik tutup Lazada, Shopee gitu. Itu yang gue gak habis pikir sih. Pengen ke zaman dinosaurus lagi. Bener. Gitu. Kalau TikTok Shop ditutup gue masih ada setujunya lah gue. Kenapa? Kalau gue kan TikTok dari Cina. Lah, salah gue di mana sih? Ya terus kalau Cina kenapa? Ya udah kok, itu gue cuma ngomong doang. Salah gue bener gak? Coba, TikTok dari Cina bukan? Iya. Ya udah, terus lu mau bilang gue rasis? Orang gue faktual kok. Ya orang juga gue di sini gue Cina. Ya udah, makanya kenapa lu nggak dukung TikTok Shop? Kan TikTok dari Cina, salah gue di mana? Ya, dia Cinanya pakai H, gue kan CINA doang kalau gue. Jadi bukan bangsa gue tuh, gue mah tetap Indonesia. Oh, jadi bukan dibelain maksud gue. Kenapa malah lu setuju? Kalau gue ya, gue setuju ya karena memang saingannya jadi nggak fair lah buat gue. Mungkin kalau dari dulu Instagram bikin Instagram Shop dengan cara main kayak gitu, ya mungkin Instagram bisa naik juga. Dan menurut gue cara mainnya juga nggak sehat buat gue karena harganya juga harga nggak masuk akal gitu. Harga-harga turun bottom price semua, ya jelas pasti dibeli lah maksud gue. Terus ngomongin fake buyer juga kan dari situ juga kan maksud gue. Dari TikTok. Nggak tahu, maksud gue tadi dari omongan lu tadi gue bilang. Emang udah memang udah datanya fitnah lu jangan tahu. Emang fake buyer udah pasti di TikTok. Enggak, fake buyer juga banyak di antrian toko kan juga banyak ada. Iya kan? Ada. Teknik marketing. Bikin FOMO kan. Nah, sekarang bocah-bocah sekarang FOMO, Mas Der. Maksud gue dengan banyak yang beli segala macam kan lu pasti ikut beli walaupun lu nggak butuh barangnya kan maksud gue. Nah cara mainnya itu yang gue nggak suka aja karena mereka ngancurin MSRP, ngancurin cara daya saingnya, terus ternyata dia sosmed dan juga bisa berjualan. Nah buat gue makanya gue setuju kalau TikTok Shop itu setidaknya harus regulasi lah, nggak bisa main kayak gitu lah. Tapi katanya bakal balik lagi ya? Ya cuma mungkin dengan different platform kan. Nggak tahu gue. Nah, gue juga nggak tahu sih Cina seberapa niat untuk bikin different platform hanya untuk Indonesia sih. Tapi buat gue, kinda weird aja buat gue kalau lu masukin e-commerce dalam satu platform dengan social media, terus yang lain enggak gitu. Tapi kan di Cina malah gaya-gaya sosmed gabung sama social commerce itu kan rata-rata gede banget sehingga dia malah membangkitkan ekonomi. Ya cuma kata lu tadi barangnya banyak dari Cina tuh, jadi duitnya kan gak masuk ke kita berarti. Ya kan, terus kualitasnya juga masih bisa lo pertanyakan juga kan. Makanya kan lagi diregulasi sama Pak Teten sama Pak Mendak. Iya. Gitu maksud gue. Jadi tapi kalau disuruh tutup Lazada juga ya masuk. Why gitu loh maksud gue. Why juga gitu. Ya Lazada, Shopee, Blibli. Ya kenapa mereka ditutup ya maksud gue? Ya karena online. Ya kan dari dulu udah online juga lah. Dia juga mungkin pasti di Tokopedia juga kali gue rasa yang minta-minta ditutup itu kan. Iya betul. Iya kan? Aneh Pak menurut gue kalau itu sih. Itu udah nyari scapegoat itu kayaknya. Iya juga ya, mereka kan pasti kan juga ada di situ ya. Iyalah. Yang live juga kan maksud lu Tanah Abang kan? Nggak tahu gue maksud gue. Ya intinya mereka kalah story kan sebenarnya. Nah, lagi-lagi kan? Story. Iya, kalah story kan. Karena mereka cuman produknya banyak, ada di mana-mana, lu bisa cari tempat lain juga. Berarti kan perang harga, Mas Der. Iya kan? Tapi kalau lu ada story-nya kan lu attach gitu.
Ya orang kalau misalnya beli barang-barang yang misalnya barang-barang branded gitu, ya kan mereka relate gitu sama story yang dibawa sama brand ini tuh apa gitu. Iya. Ya kan? Dengan lo beli itu barang, cerita itu kan ketransfer sama diri lo kan. Kayak berarti gue tuh orangnya cukup mapan, pilihan gue tuh kayak gini gitu. Orang tuh bisa segan dengan hanya melihat pilihan brand lo kan sebenarnya. Nah itu iya sih. Memang added value di ranah story itu tuh kadang kasihan UMKM kita tuh ya gimana ya. Aduh, gue hampir kelepasan lagi namanya. Gue tadi nonton nih OTW ke sini. Dia di sebuah pasar lah. Tanah Abang. Ih, kan gue nggak ngomong. Gue nanya, kan bisa Jatinegara, bisa Pasar Rebo, pasar mana itu? Ada lah pokoknya. Duduk dia jualannya. Duduk. Iya. Oke. Kan kelihatan kan udah bagus kan ada AC-nya tuh. Benar. Nah, masa selama setengah jam cuma megang boxer terus 103 nih. Yuk 103. Yuk boxer. 3 100. 103. Iya benar. Sampai setengah jam. Gue tungguin. Kan enggak ada yang closing-closing ya? Iya. Ayo dong nih. Belum ada ini. Gimana sini? Ayo dong beli dong. 3 100 nih. 103. Sambil duduk. Gimana ya? Oke Mas Der, gue tantang lo sebagai pemilik seminar 69 juta ya. Kenapa jadi gue? Biar lo ngebuktiin bahwa seminar lo bukan oknum nih. Coba Mas Der, kalau lo di posisi dia, kan 30 menit tuh dia bacot-bacot tuh ya, gitu ya. Iya kan, nih 3-1 sih. Ya gue juga tahu gitu katanya. Katanya sebelahnya gitu ya. Gue juga tahu gitu. Gak usah ulang-ulang katanya gitu kan. Nah kalau lo Mas Der, kira-kira lu bakal ngelakuin apa supaya itu bisa closing dalam setengah jam gitu misalnya? Kenapa jadi gue yang jawab? Ya coba dong, gue kan pengen tahu Mas Der. Boleh lah ya. Nih, jadi kan kalau jualan memang ada dua hal yang berperan. Oke. Tugasnya yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah selling. Itu tuh dua hal tuh. Oke. Nah, memang di luar ini ada lagi tugasnya branding. Cuma dengan catatan setelah branding lo kuat apa segala macam dia percaya akhirnya dia masuk toko lo. Ya gue anggap lah brandingannya udah berhasil lah dia. Yeah. Akhirnya marketing sama selling berperan. Ibaratnya kalau jualan dikasih waktu cuma 2 menit, kasarnya kalau hitung rata 1 menitnya marketing, 1 menitnya selling. Marketing ngangkat kebutuhan. Biasanya kalau ngangkat kebutuhan itu ada problemnya, ada masalahnya. Karena nggak mungkin ada sebuah brand nggak pakai problem. Bener. Iya dong. Kenapa problem? Manusia makhluk sosial, manusia makhluk psikologis. Pasti punya masalah. Kalau di Islam ya Allah pasti ada ujian ngasih ke hambanya. Jadi udah pasti ada masalah. Nah kalau ngomongin masalah berarti relate. Iya gue nih. Kan marketing ngangkat kebutuhan. Tapi setelah itu yang nge-closingin bukan marketing, tapi si selling. Urgensi itu. Makanya kalau ceritain tadi 103, 100. Cepet dong closing, ini 103 gitu. Masalahnya di mana agar gue relate sama barang itu? Wajar ya nggak CO, nggak payment. Mana nih belum ada payment itu dia ngecek lagi device hasilnya lagi. Belum ada payment juga nih. Gitu. Ya kan? Ya caranya 103, 100 gitu. Nah problemnya di mana? Makanya rata-rata kalau lu lihat deh, Dr. Richard Lee misalnya, skincare, begitu masuk aja udah langsung pakai marketing. Nih, ya, gue munculin nih. Ini dulu jerawatnya parah banget nih orangnya nih. Mau pakai gimmick dimasukin di inframin orangnya lah, timnya lah. Sekarang mukanya jadi kayak gini nih. Itu kan masalah ya. Tapi itu barang Cina, barang lokal itu Dr. Richard Lee itu, Mas Der. Kan produknya dia. Oh lokal. Iya. Nah, terus. Lokal. Emang produknya dia. Kenapa lu ngunyah tadi? Iya, intinya begitu. Iya. Mohon maaf, ini kita lagi nggak bahas Cina apa lokalnya dulu ya. Kalau nanya optimasinya, lu mau giring-giring gua lo. Iya. Kan kita lagi ngebahas dari mana? Ya kita cana dalam nih ya. Iya, cana dalam. Mulai dari Honduras, Vatikan gitu terserah. Iya. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Wajar kalau nggak ada CO. Oke. 103, 100. Kan lo bisa bilang mungkin lo mau angkat dari sisi problem yang mana aja dulu. Misalnya cana dalam robek gitu kali Mas Der. Ya, bisa diangkat. Ngap. Selengki lu udah ledes. Lah iya kan? Karena mungkin pakainya dia kan boxer tuh tadi tuh cepet 3 itu. Mungkin kalau lu pakai celana yang lebih ketat, wajar lembab. Iya. Nih boxer. Kan kita masuk ya. Iya bener ya. Bener juga tuh gue tuh. Nah, itu permasalahannya. Mereka tuh ada yang lebih parah lagi. Nanti gue lanjutin ya. Ada yang parah lagi kayak mau pilih yang mana? Kabarin ya, main handphone. Ini kagak naik-naik nih view-nya nih 3.
Sampai gue screen record nanti di belakang lu nonton deh. Hmm. Ayo dong, film mana sebut aja tanggal seberapa. Tuh nyanyi. Dia pakai backsound gitu. Handphone. Maksud gue, lah. Gitu kan. Iya. Nah, itu tuh maksudnya enggak yang ngulang-ngulang begitu. Begitu kena mungkin bisa sesimpel kayak coba yang lu ceritain dong, lu pernah gak sih ngalamin kalau jual skincare yang sampai jerawatnya sampai parah lu diketawain, lu sampai dihina, lu sampai diledekin, pas pitching juga nggak nyaman klien lu mandang lu. Masuknya relevansi ya. Baru selling, kasih urgensi, lu pernah liat nggak? Kayak udah nih mau, oke 2 menit ya, Iya. stopwatch. Urgensi kan? Iya. Atau mungkin stoknya ada 50 doang nih. Padahal banyak tuh. Nggak tahu kalau itu. Kita lagi nggak bahas tentang bohong apa jujurnya ya. Kita lagi optimasinya. Yang aja. beli tapi bayar beneran kan tadi? Ada oknum yang fake order, mampus gue bilang begitu aja tuh. Ada katanya gitu katanya. COD Jadi kan. kalau gini 69 juta lo layak ini dibeli menurut gue. Ya. Karena relate Iya, nih. bagus Bener. Bagus Setuju loh. gue. Iya, maksud gue ya gitulah ya. Jadi Berarti story tuh kan memang sepenting itu kan Mas Der kan? Tadi kan story. Iya. Misalnya lu lagi cerita, guys, gue sempet sedih banget ya. Belum lama ini adik gue sempet masalah. Ini kita ngomongnya bukan bener atau jujurnya dulu deh. Gue sih berbaik sangka dia jujur dengan ngangkat story yang kuat gitu ya. Iya. Kan gak semua orang juga bohong gitu cara jualannya. Maksud lu berarti gak semua orang yang jujur kan? Ada juga. Iya. Ya ada kan. Iya. Ya kan, gue suka sedih curhatan sama adik gue. Katanya waktu itu sempat dia lembab selangkangannya, berair. Misalnya gitu. Makanya coba deh lu coba ganti. Gak cuma pakai sempak yang ketat, pakai boxer. Kan itu kan memberikan apa solusi ya dalam problemnya, Iya. problem solving ya. Nah, makanya gue ngundang lu tuh banyak UMKM kita nih yang jualan ya gitu. Iya. Harga mulu gitu ya kerjaannya ya. Kan? Cepet tiga cepet. Ya ujung-ujungnya cari aja yang bisa menyelesaikan masalah dia yang jualnya 95.000. Selesai masalahnya. Lebih murah dapat kembalian gitu kan. Iya. Gitu. Coba di-added value, diangkat value-nya dengan kisah-kisah yang menarik apa segala macam. Pantas mahal workshop lu ya. Tapi kabar buruknya sih sebenarnya Iya, cuma bener. 100 orang doang. Dikit ya. Dikit. Jadi gak langsung kaya tuh lu. Gak apa-apa, yang penting terbantukan mereka. Oh iya kan gaji lu 20M tadi ya. Itu juga udah sisa kemana-mana tuh tadi tuh ya. Dan itu gue lagi praktekin yang tadi gue bilang urgensi. Oh iya. Cuma 50 doang. Padahal 2.000 gitu ya. Ya bener, emang hotel kan cuma cepet. Iya, bener. Pokoknya untuk kedepannya Aldo, lu kira-kira bakal ya gamenya yang mau diangkat bakal ngarah kemana, atau mungkin pengen diskusi sama lu dan seterusnya, gimana? Kedepannya lu akan seperti apa? Ya gue sih memang lebih fokus di media game gue Mas Der. Jadi emang ini private banget, personal banget sebenarnya. Apa yang lagi gue suka atau penulis gue lagi suka gitu ya. Itu yang memang akhirnya gue angkat gitu. Kalau untuk ke DA. Tapi kalau untuk ke Thailand tuh memang visi gue lebih jelas lah sekarang. Kayak misalnya gue sekarang nge-IO juga, gue bikin event gue sendiri juga gitu ya. Terus gue bikin kadang-kadang beberapa workshop juga untuk yang mau jadi jurnalis game kah, mau terjun ke dunia game kah gitu. Itu kapan? Gue di Desember nanti. Di Desember 2023 ini. Daftarnya kapan? Udah dibuka? Minggu depan harusnya Mas Der. Oke. Linknya ada? Linknya ada nanti. Ini gue bantu taruh di sini ya? Boleh Mas Der. Nah itu nanti gue akan ada event, tapi eventnya juga untuk community juga. Jadi mereka para gamer, gue untuk mengenalkan developer game lokal juga di sana untuk mereka coba gitu ya. Jadi kan memang konsep gue kayak eventnya kayak lu udah masuk ke dunia game lah. Intinya lu nyelesain suatu misi, lu dapat currency, dapat koin, lu bisa belanjain koinnya ke barang-barang yang udah gue sediain lah. Jadi kayak time zone lah. Jadi lu cuma bayar tiket, tapi dapat banyak hadiah gitu. Di mana? Itu gue di rencananya sih so far di Tamrin 9 sih gue bikin. Wah, Sudirman ya? Sudirman. Iya. Ya sekarang gue lagi ngegarap itu sih. Ya sama lah kayak lu, mungkin lu ada di market muslim kan. Kayak gue liat lu bikin outfit apa segala macam. Nah, gue memang fokus gue memang ngembangin di community gaming di Indonesia sih. Gede berarti ya? Apanya ya? Enggak, community-nya. Community sekarang lagi growing banget. Mas Der. Developer game Indo juga lagi growing banget gitu ya. Duitnya lagi bagus banget lah menurut gue. Jadi emang dari 2016 gue menunggu momen-momen pecah telurnya inilah industri game selain e-sport akhirnya bisa gede gitu. Tapi kan e-sport bukan jurnalis media kan? Ya kayaknya lu doang deh jurnalis media. Pewartanya ya tetap jurnalis lah Mas, maksud gue. Enggak, tapi yang untuk ngebahas fokus untuk kayak media-media gaming itu kan kayaknya lu doang ya? Ya memang bisa dibilang kalau di new media ya Mas ya. Maksud gue di YouTube gitu ya. Ya memang bisa dikatakan saat ini mungkin gue yang paling dikenal lah gitu. Lazy Monday. Iya.
Gue nggak tahu yang lain-lain kan ada berapa pasti teman-teman yang lain juga. Oke. Coba informasi lebih lanjut mengenai media lo ada di mana, bro? Ada. Ini The Lazy Monday. Iya itu. Bukan deh. Ada di Instagram bio-nya gue, ada di Rivaldo YouTube Santosa. juga. Iya, Rivaldo Santosa anak Sunter. Anak Sunter ya betul. Iya. Oh iya, gue tahu nih. Karena mimpi gue memang pengen keliling dunia lah, Mas. Tapi dari game lah gitu. Lu harus punya duit 69 miliar tuh. Enggak, 69 juta dulu biar bisa ikut workshop lu. Gua mah baru gua keliling dunia. Emang bayar 69 juta, lu nanti akan mendapatkan gimana caranya mendapatkan bisa keliling dunia kan? Keliling dunia plus 69 miliar. Gua kumpulin dulu duitnya ya. Nanti tahun depan gue ikut. Jangan dinaikin sejuta pun ya biar gue dapat kembalian. 69 angka bagus. Biasanya kan kayak gitu kan 70. Iya, gitu. lu ganjil-ganjilin lu. Iya, gue ngerti itu teknik branding lu biar nggak nyampe 70 kan. Biar orang ngerasa masih tetap murah. Enggak lah, gue gak pakai begitu-begitu. Gue valuable kalau gue. 69 nih belum sampai 70 nih mah murah nih gitu kan. Iya kan? Enggak, itu udah gue cocokin marginnya pas di situ. Oh gitu ya. Iya, kalau kelebihan juga kayaknya serakah banget sih 70 gitu. Nambah sejuta kan jadinya kayak serakah. Lu kasih solusi tuh orang ya. Ya, nih, lu tinggal kepoin aja teman-teman ya. Ya, boleh. Strategi-strateginya kayak gimana? Mungkin bisnis media juga lagi kenceng juga sekarang nih. Lagi bagus. Karena menurut gua nih materi blueprint gue. Iya. Jadi kalau bangun bisnis, kalau menurut gua di anak branding sama marketing itu 4. Ada media, ada community, ada event, ada retail. Oke. Jadi itu pondasi berarti Mas. pondasi. Jadi istilahnya bahasa kasarannya, kan lu anak media juga nih. Iya. Bisnisnya. Kalau lu mau bangun bisnis, istilahnya bukan salah ya, tapi jangan buru-buru dulu buka yang retail. Sebelum lo kuat, lu hadir di event apa segala macam. Siapa yang mau beli? Ya benar. Karena lu hadir di event, ya berarti kan minimal lu kena awareness dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan gue, lu mau buka event, langsung ikutan pameran, acara Kemenparekraf apa segala macam. Terus yang mau beli siapa? Berarti butuh community. Iya. Community-nya dibentuk. Ayo kita datang ke gue bikin event di pameran ini. Ada tuh. Berarti retail jangan buru-buru, event juga belum bisa, berarti harus bangun community dulu. Tapi pertanyaan gue lagi, ya udah deh kalau gitu, gue mau bikin community aja. Yang percaya sama lu siapa? Anak basket, misalnya gue tiba-tiba kucuk-kucuk ke depan anak basket. Gue calon ketua community, mau nggak gabung di community gue? Yang ada dibalikin, lu yang masuk di community gue. Iya, sampai lu gitu kan. Nah kan, berarti community nontonnya gimana? Berarti community agar percaya sama lu gimana? Ya lu harus punya media. Agar apa? Kayak gini nih, lu loyal sama gue. Nah makanya itu di blueprint tuh ada tuh 4 ini. Ketika lo bangun media, orang-orang yang pada nonton lo ajakin gabung di community. Community butuh wadah, butuh nongkrong, butuh kopdar. Gue bikinin event. Dari event, terus habis itu mana produknya? Nih, gue ada retail. Itu fondasi dalam. Makanya maksud gue lu udah tepat tuh bangun di media. Tinggal community-nya udah ada juga. Udah ada. Udah mau bikin event? Udah event. Gue di event kedua Mas. Cakep. Retail nih? Retail ada juga. Jualan apa? Merchandise. Konsol. Baju kalau gue. Baju-baju gaming. Fix udah. Gitu. Kayak gini nih baru dari lu pengusaha dari 4 pilar tadi tuh. Terima kasih loh Mas Der. Saya suka banget. Soalnya jangan ngaku pengusaha kalau belum duduk di Corbuzier Podcast. Gue takut sombong, takut congkak gue. Takut congkak, diazab lu, iya kan? Biar mobil lu jadi Kalia ntar. Dia mainnya ngancurin karir nih orang. Sumpahnya nih. Bukan, tadi mobilnya bagus guys. Pas aku lihat dia lagi sombong-sombongin, diturunin nanti sama Tuhan dia. Makanya jadi tadi gak jadi sombong lu Pasir ya. Sadar gitu ya tadi ya. Sebelum ngomong sadar ya. Kita kasih solusi.